Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arnabili dengan NPM 52002111033. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi sebuah tugas, yaitu tugas presentasi pendahuluan atau bab 1 dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi ini. Baik, sekarang kita masuk pada sesi presentasi atau pembahasan. Nah, di sini judul penelitian saya yaitu analisis pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen pada produk teh botol sosro kemasan kotak. Nah, terdapat topik pada judul ini yaitu pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Nah, terdapat juga faktor-faktor dalam penelitian ini, yang dimana faktor tersebut yaitu faktor brand awareness, faktor brand association, faktor perceived quality, dan yang terakhir yaitu faktor brand loyalty. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data berbentuk sampel. Nah, sampel di sini yaitu menggunakan sampel bertujuan, atau di sini saya menggunakan sampel bertujuan, yaitu sampel yang saya buat itu sudah memiliki kriteria-kriteria yang saya buat untuk nantinya data tersebut digunakan untuk penelitian. Oke, selanjutnya kita masuk pada presentasi. Nah, pertama-tama, seiring berkembangnya zaman menjadikan bertambahnya varian merek di bidang kuliner, khususnya dari segi minuman kemasan tentunya. Nah, keanekaragaman ini menunjukkan bahwa persaingan antara perusahaan pun semakin ketat dan berkembang. Nah, persaingan yang ada dimulai dari harga, kualitas, varian produk, hingga persepsi konsumen terhadap merek perusahaan. Maka, pentingnya perusahaan dalam merancang merek yang mereka miliki untuk dapat berkesan atau memiliki nilai tambah di benak konsumennya. Nah, dan ekuitas merek atau merancang merek juga membuat perusahaan tentunya dapat bersaing dengan para kompetitornya. Nah, selain itu, tantangan utama yang menjadi dasar dalam pemasaran adalah membangun brand atau merek di benak konsumennya. Jadi, kekuatan merek terletak pada kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku konsumen untuk berbelanja. Nah, keberadaan merek juga dianggap sebagai pilar bisnis yang dapat menarik minat konsumen untuk memakai produk tersebut. Jadi, setiap merek yang dipakai memiliki ciri khas masing-masing sebagai identitas yang menjadi pembeda dengan produk pesaing. Nah, merek juga menjadi salah satu sebuah alasan dari pertimbangan konsumen untuk menggunakan suatu produk. Merek juga bisa merupakan suatu nama, simbol, tanda, atau desain, atau juga bisa kombinasi diantaranya itu. Nah, jadi hal tersebut itu ditujukan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual dan sebagai pembeda dengan produk pesaing. Selain itu, setiap merek tentunya memiliki keunikan atau perbedaan tersendiri, sehingga konsumen harus bisa dan berhak memutuskan merek yang mana akan dibelinya. Nah, dalam hal ini sangat penting sebuah perusahaan untuk bersaing atau mengetahui bagaimana konsumen dalam memilih sebuah mereknya. Nah, perusahaan dapat bersaing untuk merebut perhatian konsumen dengan melakukan berbagai upaya agar konsumen mau membeli produknya, sehingga dapat memperluas pangsa pasar perusahaan yang akan mempengaruhi penjualan dari suatu produk
yang dihasilkan dari pemilihan sebuah merek tersebut. Nah, selain itu, terdapat salah satu produk yang terus digemari dari dahulu kala hingga saat ini. Nah, salah satunya adalah produk minuman teh kemasan. Merek-merek produk teh kemasan yang saat ini sudah beredar di Indonesia antara lain Teh Botol Sosro, Presti, Teh Kita, Monty, Jisti, Teh Pucuk, Teh Kotak, dan merek-merek lainnya. Nah, masing-masing merek ini berlomba melakukan sebuah inovasi produknya masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Nah, tingginya tingkat kompetisi ini menjadikan para perusahaan produsen teh kemasan bersaing dalam segi harga, varian produk, kualitas produk, hingga pada tingkat ekuitas merek atau nilai tambah dalam merek tersebut. Nah, tujuannya untuk mampu mempertahankan atau mempengaruhi sebuah keputusan pembelian konsumen, mencapai kepuasan konsumen, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, bahkan untuk menarik kembali pelanggan yang beralih dan menjangkau konsumen baru. Nah, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ekuitas merek. Ekuitas merek juga dapat diartikan sebagai salah satu faktor yang dapat mensugesti keputusan konsumen dalam hal memilih dan membeli sebuah produk. Nah, menurut Kotler dan Keller, ekuitas merek yaitu sebagai nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nah, ekuitas merek ini dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, rasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek. Nah, ekuitas merek juga terdapat beberapa komponen di dalamnya. Di antaranya yaitu ada brand awareness, brand association, respect, quality, dan yang terakhir yaitu brand loyalty. Nah, perusahaan dapat menerima loyalitas atau kesetiaan pelanggannya jika suatu produk tersebut memiliki ekuitas merek yang tinggi. Nah, hal ini karena merek mampu membuat konsumen percaya pada kualitas produk yang dimilikinya. Ini PT Sinar Sosro terus berupaya memperkuat ekuitas mereknya untuk dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya dan untuk mencapai kepuasan konsumennya. Nah, hal tersebut dilakukan misalnya dengan memproduksi teh kemasan yang berkualitas, harga yang terjangkau, dan produk yang bervariasi. Citra yang ditimbulkan dari produk tersebut dinilai dapat memenuhi kepuasan konsumen dan menjadikannya berbeda dengan merek para pesaingnya. Nah, produk yang menjadi unggulan PT Sinar Sosro ini adalah teh botol sosro kemasan botol, beling, atau kaca. Nah, hal ini membuat brand teh botol sosro identik dengan teh botol sosro kemasan botol, beling, maupun kaca. Nah, dalam varian yang lain, belum diketahui apakah teh botol sosro memiliki ekuitas merek yang sama atau tidak. Nah, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai apakah ekuitas merek teh botol sosro memiliki kekuatan dan pengaruh yang sama untuk varian lainnya, yakni yaitu teh botol sosro kemasan kotak. Nah, dari pendahuluan atau latar belakang yang telah dijelaskan tadi, nah, dapat disimpulkan sebuah rumusan masalah yang dimana terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian kali ini. Nah, yang pertama, bagaimana pengaruh ekuitas merek teh botol sosro kemasan kotak terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh ekuitas merek terhadap kepuasan konsumen produk teh botol sosro kemasan kotak. Nah, dari rumusan masalah tersebut juga terdapat sebuah tujuan penelitian dalam penelitian ini. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka menghasilkan beberapa rumusan masalah.
Nah, di sini dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh ekuitas merek teh botol sosro kemasan kotak terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh ekuitas merek terhadap kepuasan konsumen produk teh botol sosro kemasan kotak. Selain rumusan masalah, dalam penelitian ini pun terdapat tujuan penelitian. Nah, di mana tujuan penelitian ini terdapat dua nomor atau dua poin. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek teh botol sosro kemasan kotak terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek terhadap kepuasan konsumen produk teh botol sosro kemasan kotak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.